Selamat jumpa dengan saya, Catur Darmayanto. Kali ini akan menyampaikan beberapa filosofi kepemimpinan Jawa. Sebelum kita membahas topik tersebut, kiranya terlebih dahulu kita ketahui sebagai berikut. Dalam kehidupan sebagai negara bangsa, negara yang kita cintai diketahui pernah berjaya menguasai seluruh Nusantara, bahkan sampai luar Nusantara, di bawah beberapa kejayaan kerajaan di zamannya. Di antaranya kejayaan kerajaan seperti Sriwijaya, Majapahit, Mataram, Bali, Aceh, Bugis, Makassar, maupun kerajaan-kerajaan lain yang ada di Nusantara. Tentunya terdapat kompetensi pemimpin yang unggul, sehingga kondisi ini mampu bertahan hidup sampai ratusan tahun. Kompetensi pemimpin pada masa-masa tersebut tentunya dilandasi oleh beberapa filosofi kepemimpinan sesuai dengan zamannya, baik bersumber dari kebijakan-kebijakan yang berkembang saat itu, atau bisa jadi bersumber dari suatu legenda. Sebagai pembelajar, tentunya kita harus mampu menguri-uri budaya-budaya tersebut, termasuk salah satunya yaitu filosofi kepemimpinan yang bersumber dari Jawa. Berikut beberapa filosofi kepemimpinan khususnya yang berasal dari Jawa yang akan dibahas, di antaranya filosofi kepemimpinan Tribrata. Berikut gaya kepemimpinan Es Sembupati, Semu Mantri, Dupak Bujang. Filosofi kepemimpinan Tribrata. Pada abad ke-18, sekitar pertengahan tahun 1700-an, yang menduduki takhta Mangkunegaran Surakarta Hadiningrat. Saat itu Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Adipati Mangkunegaran I. Beliau merupakan salah satu pahlawan nasional yang bertempur melawan penjajah Belanda. Pada masa itu masih dalam kondisi keprihatinan dan masa perjuangan, di mana beliau dalam memacu semangat pasukannya menggunakan suatu filosofi kepemimpinan yang dikenal dengan Tribrata. Pertama, rumangsa melu handarbeni. Kedua, wajib melu angrukepi. Ketiga, mulat sariro angrasa wani. Pertama, rumangsa melu handarbeni, atau dapat diartikan merasa ikut memiliki. Ajaran ini memberikan petunjuk bahwa saat kita bekerja atau bertugas pada suatu tempat apapun dan dimanapun, kita seyogyanya merasa apa yang ada di tempat di mana kita bekerja merupakan milik kita dalam arti positif, yaitu suatu semangat untuk sayang kepada sesuatu yang kita miliki. Dengan semangat tersebut, maka dalam kita melaksanakan tugas akan lebih sungguh-sungguh, karena kita sadar bahwa yang kita lakukan adalah untuk kepentingan kita sendiri. Dalam bahasa Inggris, ajaran ini dikenal dengan istilah sense of belonging. Kedua, wajib melu hangrungkepi, dapat diartikan wajib ikut membela dengan ikhlas. Dengan memperhatikan bahwa yang kita hadapi adalah milik kita, maka sebagai konsekuensinya kita wajib membela dan memelihara sebaik-baiknya secara ikhlas dan sukarela tanpa diperintah.
Ketiga, mulat sariro hangroso wani dapat diartikan mawas diri untuk kemudian berani bersikap untuk kebenaran. Apabila kita akan bertindak sesuatu, hendaknya kita melihat ke dalam dirinya sendiri dengan jujur. Apakah yang akan dilakukan tersebut selaras antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Filosofi kepemimpinan Tribrata saat ini menurut saya masih relevan untuk diterapkan oleh setiap pemimpin kalau memang para pemimpin yang ada bersedia mempelajarinya, karena ajaran Tribrata sangat terasa kental terhadap nuansa kewajiban dalam memimpin dan tidak ada sedikit pun terasa nuansa hak-hak pribadi yang ditonjolkan. Gaya kepemimpinan Jawa dalam kegiatan berkomunikasi antar manusia selalu berusaha berempati dan berusaha untuk bisa rumongso daripada bersikap rumongso biso. Sikap ini menunjukkan bahwa orang-orang Jawa mengedepankan komunikasi secara baik kepada sesama, namun tidak berarti tidak mempunyai ketegasan. Adapun gaya kepemimpinan Jawa dalam berkomunikasi terdiri dari 3 tingkat pola komunikasi yang didasarkan pada tingkat manusia yang dihadapi, yang terangkum dalam suatu rangkaian kata esem bupati, semu mantri, dupak bujang. Adapun masing-masing kata memiliki arti sebagai berikut. Esem berarti senyum, semu artinya sindiran, sedangkan dupak artinya ditendang dengan keras. Hubungan kerja pada pemerintah Jawa pada masa itu terdapat beberapa level atau tingkatan pemimpin dan bawahan, di mana kata-kata bupati, mantri, dan bujang masing-masing mewakili tingkat pemimpin dan bawahan pada saat itu. Kata bupati menjelaskan bahwa bupati merupakan level atau tingkat tertinggi yang merepresentasikan suatu jabatan tertinggi yang pada zaman itu mengandung makna pemimpin suatu wilayah, dan sampai saat ini jabatan bupati dalam pemerintahan masih ada. Esem bupati. Bupati sebagai seorang pemimpin wilayah seyogyanya sudah memiliki kemampuan bijaksana, sehingga dengan hanya esem atau senyum, keinginan seorang bupati sudah bisa ditangkap oleh lawan bicaranya. Dengan demikian, maka seorang dengan level bupati akan bisa memahami arti sebuah senyuman tersebut. Sebagai gambaran, misalkan seorang bupati mengadakan rapat dengan mengundang 15 mantri, di mana saat itu terdapat 3 mantri yang terlambat datang. Maka teguran yang tepat menurut ukuran orang Jawa, sang bupati cukup tersenyum sambil memperhatikan jam bandulnya sekaligus memandang agak lama kepada mantri yang terlambat datang. Atas kejadian ini, para mantri yang hadir cukup paham bahwa sang bupati sangat tidak berkenan terhadap keterlambatan ketiga mantri tersebut. Sesuai dengan kedudukannya, maka orang yang sangat tinggi tingkat kepekaan, kepedulian, dan kedisiplinannya bahwa
mampu memberikan contoh kepada lingkungan di mana dia berada. Ibaratkan sebagai bupati, dan tidaklah elok kalau sang bupati menegur dengan keras, apalagi kasar, karena hal tersebut dinilai kurang bermartabat. Kata mantri menjelaskan bahwa mantri merupakan jabatan level kedua setelah bupati. Dari penjelasan ini maka jabatan mantri saat ini setara dengan jabatan camat yang kesehariannya membawai beberapa lurah atau kepala desa. Semu mantri. Semu mantri merupakan pola komunikasi pada level kedua, di mana pada pola komunikasi tingkat ini suatu kejadian dapat ditanggapi dengan bentuk sindiran atau semu. Seorang berlevel mantri akan dapat memahami dan mengetahui suatu kejadian dari suatu sindiran yang dilakukan orang lain kepadanya. Adapun sindiran ini disampaikan dalam bentuk kalimat sindiran yang jelas dan tidak diperlukan pola komunikasi yang mengutamakan gestur yang seperti dilakukan oleh bupati. Sebagai gambaran berikutnya, seumpama giliran sang mantri mengadakan rapat dengan bawahannya untuk meneruskan hasil arahan Bapak Bupati. Misalkan sang mantri mengundang 10 lurah atau kepala desa, dan ternyata terdapat 2 lurah yang terlambat datang. Menurut petunjuk leluhur Jawa, kalau ingin berhasil dan berwibawa, jangan meniru cara bupati menegur bawahannya dengan senyum atau esem. Akan tetapi, lakukanlah dengan semu atau sindiran yang jelas. Sebagai contoh, "Selamat datang Pak Lurah, saya sudah menunggu kedatangan kalian berdua dari tadi. Monggo, silakan duduk dan mengikuti acara rapat." Dengan pola komunikasi berupa sindiran atau semu yang halus tersebut, dapat dipastikan Pak Lurah yang hadir akan maklum. Bahkan Pak Lurah yang tidak terlambat akan menahan senyum, memperhatikan rekannya mendapatkan sindiran halus dari Pak Menteri. Kata bujang menjelaskan bahwa bujang merupakan level atau tingkat pegawai kelurahan. Sebagai contoh, Carik yang saat ini sekretaris desa atau sekdes, Jagabaya atau saat ini kepala satuan pengaman, Jagatirta atau mantri ulu-ulu, saat ini pegawai yang berurusan dengan pengaturan pengairan, dan masih banyak pegawai-pegawai lainnya. Dupak bujang. Pola komunikasi pada dupak bujang atau pada level tingkat 3 merupakan pola komunikasi yang lebih terbuka dan terang benderang. Maka teguran atas suatu kejadian dilakukan dengan terbuka dan jelas, karena pada level ini dianggap yang diajak berkomunikasi belum memiliki pengalaman yang cukup dalam kehidupan. Oleh karenanya, tidak cukup dengan sindiran, akan tetapi diperlukan kalimat teguran yang jelas dan keras. Sebagai gambaran berikutnya, lurah mengumpulkan bawahannya untuk meneruskan arahan hasil rapat dengan Pak Mantri. Misalkan dari beberapa perangkat desa ada yang terlambat datang, seumpama Jagabaya atau kepala satuan unit pengaman terlambat datang kurang lebih 15 menit.
Menurut nasihat leluhur, pola komunikasi pada level ini jangan coba-coba menggunakan pendekatan esem atau sindiran seperti Pak Mantri kepada Pak Lurah. Akan tetapi harus lebih tegas sehingga pola komunikasi pada level ini Pak Lurah harus melakukan pemanggilan langsung Jagabaya di depan seluruh perangkat desa lainnya saat itu juga. Dan jangan banyak bicara, cukup melototkan mata langsung didupak sambil diberi makian yang cukup keras. Pengertian dupak secara harfiah tidak ditendang secara nyata, namun yang dikategorikan dupak pada konteks ini yaitu teguran terbuka, langsung, keras, dan lugas tanpa tedeng aling-aling. Yang bisa dipetik dari pola komunikasi ajaran Jawa diantaranya, jangan pernah coba-coba mengikuti gaya mantri, apalagi gaya bupati dalam menegur jabatan level tingkat bujang. Karena bisa jadi orang yang bersangkutan akan menyalahartikan senyuman atau esem dan sindiran atau semu, dikiranya pimpinan berkenan dengan apa yang dia lakukan. Sebaliknya, apabila bupati menggunakan pola komunikasi gaya lurah atau gaya mantri dalam menegur bawahannya, dapat dipastikan akan terjadi counterproduktif. Sebagai penutup, ternyata dari beberapa filosofi kepemimpinan Jawa seperti yang telah disampaikan membuat kita semakin yakin bahwa sampai dengan saat ini filosofi tersebut masih relevan untuk dijadikan pegangan kita dalam bertindak sekaligus mawas diri dalam menjalani hidup sehari-hari. Oleh karenanya, budaya Jawa amat sangat disayangkan apabila kita sebagai generasi penerus tidak melestarikannya. Sekian, terima kasih atas perhatian dan dukungannya selama ini. Semoga kita semua selalu diberikan kekuatan untuk terus belajar.